Halo, selamat pagi anak-anak sekolah minggu, dimanapun anak-anak sekolah minggu berada. Shalom, Shalom. selamat hari minggu, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Ya, senang sekali kita bisa beribadah meskipun tidak dapat berkumpul bersama-sama Bunda. Betul. Dan anak-anak sekolah minggu dapat mengikuti dari rumah masing-masing. Ya. Sebelum kita beribadah, anak-anak sekolah minggu mengambil Alkitabnya, taruh di sampingnya, dan duduk manis. Betul. Anak-anak dapat mengikuti ibadah ini sampai selesai. Dan juga boleh ajak kakak-kakaknya, adik-adiknya untuk ikut beribadah bersama-sama. Namun sebelum itu, hari ini Bapak Guru Anas akan ditemani oleh Ibu Guru Mei. Selamat hari Minggu. Halo semua. Dan juga pemusik kita kali ini ada Ibu Guru Lola. Ayo semua anak-anak di rumah kita berdiri, kita menyanyikan hari ini Kurasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita beribadah saat ini. Salam bagimu juga. Ya, silakan anak-anakku duduk kembali. Oke, Ibu Guru Mei mau bertanya. Pak Guru Anas punya teman atau sahabat? Kok saya sahabat Bunda? Iya, punya sahabat. Banyak atau cuma satu sahabatnya? Ada 3 orang. Ada 3 orang, Pak Guru Anas punya 3. Kalau anak-anak di rumah punya teman atau sahabat? Semuanya punya angkat tangan. Iya, Tuhan mau kalau kita berteman, kita memiliki sahabat, kita harus saling Mendoakan Ibu Guru. mendoakan, saling mendukung, saling menolong. Jangan ada yang saling marah-marah, jangan ada yang saling iri-iri, karena Tuhan mau supaya teman kita berhasil karena kita saling dukung, saling membantu. Tapi ingat, bukan karena sayanya jadi teman kita, bukan, tapi karena ada Tuhan yang selalu menolong dan membimbing kita, membimbing saya, membimbing kamu, membimbing teman-teman kita. Nah, untuk itu ayo kita bangkit berdiri, kita menyanyi sama-sama. Tapi sebelumnya seperti pemazmur mengatakan dalam Mazmur 16 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. Pendek kok, kita baca sama-sama. Mazmur 16 ayat 1. Kita mulai. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Amin. Kita menyanyi di mana ungkapan lagu kita ini, Tuhan selalu menjaga kita dimanapun kita berada.
Ku mau berjalan dengan Tuhanku. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Tak usah ku takut, Dia temaniku. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Kita ulangi sekali lagi. Oke. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Tak usah ku takut, Dia temaniku. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Silakan duduk. Anak-anakku yang kekasih yang ada di rumah, sebagai anak kadang kita membuat orang tua kita sedih karena tidak dengar-dengaran, membuat Tuhan sedih karena melakukan hal-hal yang jahat, dan kadang kita juga membuat teman-teman kita menangis, tidak mau bermain bersama dan berkata-kata yang kasar. Mari anak-anakku, hari ini kita mengaku dosa kita dan kita berjanji dan minta pertolongan Tuhan agar kita tidak mengulanginya lagi dan menjadi anak-anak yang manis. Kita mengaku dosa kita lewat nyanyian Tuhanku bila hati kawanku. Sikap doa ya. tuturku bercela, ampunilah. Amin. Pengampunan Tuhan diberikan kepada orang-orang yang mau mengakui kesalahannya dan tidak melakukannya lagi. Firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 7 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Allah itu baik. Kita akan membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu kita dengarkan Mazmur 50 ayat 23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Allah. Amin. Amplop persembahan sudah dibagikan kepada anak-anakku semua. Persembahannya dapat dimasukkan dalam amplopnya dan diserahkan kepada guru-guru sekolah minggu masing-masing. Kita mengiringi ungkapan syukur kita dengan menyanyikan Aku Mau Memberi.
aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajakku memberi, aku pun mau lakukan. Beri dengan sukacita dan kerelaan. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi, jadi berkat sampai ke ujung bumi. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi, jadi berkat sampai ke ujung bumi. Iya, kita sudah membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan sekarang juga kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk membawa ungkapan syukur kami. Tuhan yang sangat baik kepada kami, kiranya apa yang telah kami bawa Tuhan sebagai ungkapan syukur kami berkenan kepada Tuhan dan dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dan yang masih ada pada orang tua kami, Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati sehingga dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan kami dan dapat kami bagikan, diberikan kepada orang-orang butuhkan. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu turun atas kami dan kami dapat mengerti cerita Alkitab ini dan kami dapat pakai untuk kehidupan kami, anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, semuanya duduk yang tenang. Ibu Guru Mei mau cerita. Ada yang tahu? Masih ingat cerita-cerita yang sebelum-belumnya? Ada tentara yang sangat besar yang dikalahkan oleh Daud. Ada yang tahu namanya siapa? Tentara Filistin yang kayak raksasa itu. Iya, pintar. Goliat. Iya, Daud mengalahkan Goliat. Apakah karena Daud yang jago atau ada yang menolong Daud? Iya, betul lagi. Karena Tuhan yang menolong Daud. Hari ini Ibu Guru mau bercerita tentang persahabatan dua tokoh Alkitab yang luar biasa. Nah, setelah Daud dengan pertolongan Tuhan mengalahkan Goliat, raksasa orang Filistin, Daud dipanggil oleh Raja Saul ke istananya. Raja Saul ini penasaran, siapa yang bisa mengalahkan tentara yang sangat besar itu? Saya dengar katanya seorang anak muda yang masih kemerah-merahan. Saya penasaran, anak siapa dia itu? Kemudian Raja Saul memanggil Daud ke istananya. Ada yang tahu siapa itu Raja Saul? Iya, Raja Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Daud adalah anak yang taat. Setelah mendengar panggilan dari Raja Saul, maka dia pun pergi ke istana untuk bertemu dengan Raja Saul. Sesampai di sana, Daud diantar oleh panglima yang bernama Abner. Bapak Abner mengantar Daud untuk bertemu dengan
Raja Saul. Di dalam istana Raja Saul ternyata ada juga anaknya Raja Saul, yaitu Pangeran Yonatan. Iya, Yonatan ini anaknya Raja Saul. Jadi kalau Saul nanti tidak menjadi raja lagi, Yonatan akan menggantikan. Tapi betulkah itu? Karena kita tidak tahu, Tuhan sudah mengatur siapa yang akan menggantikan Saul nanti menjadi raja. Setelah Daud sampai ke dalam istana, Raja Saul bertanya kepada Daud, "Anak siapakah engkau?" Dan Daud menjawab, "Aku Daud, anak Isai. Aku menggembalakan domba ayahku." Wah, ternyata Daud menggembala domba milik ayahnya tadi yang bernama siapa? Isai. Nah, Yonatan yang ada di dalam istana itu melihat Daud. Dia, ini namanya Daud yang mengalahkan Goliat. Dalam hatinya tiba-tiba ada rasa senang kepada Daud. Nah, karena keberhasilannya itu, Raja Saul meminta Daud untuk tinggal bersamanya di istana. Pangeran Yonatan anak Saul ini tidak memandang rendah sama Daud. Tadi kerjanya Daud apa? Menggembalakan domba. Tapi Yonatan tidak memandang rendah. Yonatan berteman dengan Daud. Dia menjadikan Daud sebagai sahabatnya. Nah, setelah di dalam istana, Daud akan selalu ikut berperang bersama dengan tentara Israel untuk memerangi bangsa-bangsa lain. Karena kasihnya, Yonatan tahu Daud akan pergi berperang. Yonatan memberikan kepada Daud baju perangnya, ikat pinggangnya, tongkatnya, busurnya, semua perlengkapan perangnya yang biasa digunakan Yonatan diberikan kepada Daud. Daud dan Yonatan berjanji untuk saling menjaga dan melindungi. Mereka menjadi sahabat yang sejati, menjadi sahabat yang saling menjaga satu sama lain dan saling mendoakan satu sama lain. Nah, setelah tinggal dalam istana itu, Raja Saul kemudian mengirim Daud untuk kembali berperang melawan tentara Filistin. Daud menang lagi. Setiap berperang, Daud dan tentara Israel selalu menang. Karena siapa? Iya, bukan karena Daudnya yang jago, tapi karena Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi Daud dan tentara Israel dan memberikan kemenangan kepada mereka. Raja Saul senang mendengar menang lagi. Raja Saul jadi tahu, Daud setiap dia melakukan perang, dia selalu diberikan kemenangan oleh Tuhannya. Nah, setelah kembali dari berperang, orang-orang Israel mengeluh-ngeluhkan, berteriak-teriak, hidup Daud. Raja Saul menjadi iri, dia cemburu karena rakyat yang banyak semakin senang dan teriak-teriak memuja-muja Daud. Saul menjadi dia tidak suka kalau Daud yang disenangi oleh rakyatnya. Akhirnya roh jahat masuk ke dalam pikiran Saul dan dia mau membunuh Daud yang saat itu sedang bermain musik. Tapi karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi Daud, Daud terhindar dari rencana Raja Saul yang ingin membunuhnya. Daud akhirnya melarikan diri dari istana dan pergi bersembunyi. Yonatan yang adalah sahabat Daud dan Yonatan yang adalah anak Raja Saul menjadi sedih karena bapaknya mau membunuh sahabatnya. Sedangkan sahabatnya ini yaitu Daud adalah orang yang baik, dia dan Daud saling menyayangi dan sudah berjanji untuk saling melindungi dan menjaga. Kemudian Daud pergi bersembunyi di suatu tempat yang tahu tempatnya cuman Yonatan. Nah, Yonatan kemudian mendatangi ayahnya itu Raja Saul dan bertanya, "Ayah, Raja, Baginda yang mulia, kenapa engkau ingin membunuh Daud?" Raja Saul yang mendengar anaknya membela Daud semakin marah dan
akhirnya Yonatan tahu bahwa betul-betul ayahnya yaitu Raja Saul ingin membunuh Daud sahabatnya. Seperti janjinya kepada Daud, Yonatan kemudian mendatangi Daud dan mereka bertemu, dan Yonatan menyampaikan bahwa memang ayahnya ingin membunuh Daud dan menyuruh Daud untuk pergi jauh-jauh dari kejaran Saul. Sebelum pergi, kedua sahabat ini yaitu Daud dan Yonatan berjanji bahwa mereka akan saling melindungi, saling menjaga, saling mendoakan sampai kepada anak cucu mereka. Daud dan Yonatan sangat sedih karena mereka akan berpisah. Daud harus pergi untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran Raja Saul yang akan membunuhnya. Tapi Daud dan Yonatan tahu bahwa dimanapun mereka berada, Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi mereka. Amin. Ya, cerita Alkitab hari ini terambil dari 1 Samuel 18 sampai 20 banyak. Nanti selesai sekolah minggunya, anak-anakku baca. Hari ini kita baca yang pendek-pendek saja ya. Kita buka Alkitabnya. Untuk anak Indria bisa dibantu mama atau papanya yang ada di sampingnya. Kita baca 1 Samuel 19 ayat 4 sampai 7. Mama papa sudah dapat? Kita dampingi anak-anak kita baca bersama ya. Mulai. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan kubunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Kita buka yang selanjutnya untuk anak kecil yang sudah bisa membaca, dibaca sendiri ya, sudah pintar-pintar membaca ini sudah SD. Kita buka 1 Samuel 20 ayat 12 sampai 17. Kita baca, kita mulai. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Amin. Kita sudah mendengarkan cerita Alkitab tentang bagaimana persahabatan Daud dan Yonatan. Bagaimana Daud dan Yonatan saling mengasihi, saling mendoakan, dan saling menjaga. Dan Yonatan percaya bahwa Tuhan akan selalu melindungi mereka. Tidak ada rasa cemburu dan iri di antara mereka. Yang ada hanya ada perasaan saling mengasihi
dan melindungi. Kenapa? Ya, karena mereka selalu mengandalkan Tuhan. Kita menyanyikan lagu Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ya, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita Alkitab tentang bagaimana Daud dan Yonatan saling mengasihi sebagai sahabat. Kami juga mau memiliki sahabat yang baik Tuhan, seperti Tuhan Yesus yang sangat baik kepada kami. Tuhan, kiranya cerita Alkitab yang sudah kami dengarkan tadi dapat menjadikan hidup kami, dapat menjadikan kami sebagai teman yang baik, dapat menjadikan kami sebagai sahabat yang baik, saling mendoakan dan saling menjaga. Dan tentunya semuanya itu kami butuhkan campur tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan, karena Tuhan Yesus senantiasa menjaga mereka, menyayangi mereka, seperti mereka telah menyayangi kami. Beri mereka kesabaran Tuhan dalam mendidik dan membimbing kami. Beri mereka kesehatan dalam pekerjaan mereka, karena Tuhan Yesus memberikan kesabaran, kekuatan kepada mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, untuk tim multimedia kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan melayani yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan. Kiranya apa yang kami kerjakan ini berkenan kepadamu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk kami anak-anak sekolah minggu-Mu yang sudah menyelesaikan penilaian akhir semester dan masih ada yang masih mengikuti penilaian akhir semester ini Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami yang masih semester, Tuhan berikan semangat untuk belajar lebih tekun lagi. Dan pada saat kami menerima rapor nanti Tuhan, kami memperoleh nilai yang terbaik dari hasil jeripaya kami dan tentunya pertolongan-Mu. Dan jika Tuhan Yesus izinkan, kami dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk segala kegiatan kami, rencana-rencana di sekolah minggu kami Tuhan, kiranya Engkau campur tangan di dalamnya. Pertumbuhan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menjaga kami, menjauhkan kami anak-anak-Mu dari permainan yang sia-sia, dari pergaulan sia-sia Tuhan, dan biarlah kami senantiasa dalam lindungan dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Engkau melanjutkan pemeliharaan-Mu kepada kami seminggu yang akan datang. Terimalah doa kami ini Tuhan, yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat dalam 1 Samuel 19 ayat 5b. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Jadilah sahabat yang baik dan selalu mengandalkan Tuhan. Ingatlah selalu bahwa dimanapun anak-anakku berada, selalu ada Tuhan Yesus yang beserta dengan kita. Ayo semua berdiri, kita menutup lagu dengan menyanyikan lagu Kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, Siap terbang, terbang luar angkasa, selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada. di mana lagi? Di atas dan di bawah kau ada. Senyumnya mana? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita ulangi ya, satu lagi. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, Terbang yuk. terbang luar angkasa, selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, Di atas, di atas dan di bawah kau ada. senyumnya mana? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita terima berkat Tuhan dan jadilah berkat. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah, walaupun kita masih tetap di rumah saja, anak-anakku semua harus tetap semangat menjaga kebersihan, selalu cuci tangan, memakai masker ya kalau mau keluar rumah, dan tentunya tetap rajin berdoa. Sampai jumpa lagi.